Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ilmu dalam agama Islam merupakan pengetahuan yang mengajarkan kita agar mengenal Allah dan juga mempelajari ajaran-ajaran dari Nabi dan Rasul-Nya. Referensi dalam kita mempelajari ilmu agama adalah Al-Quranul Karim. Jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi, kali ini di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat keanekaragaman pembelajaran Al-Quran di salah satu pesantren yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kepahyang. Seperti apa pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu kali ini? Tetap ikuti perjalanan saya di Jejak Islami TVRI Bengkulu. Tidaklah berkumpul suatu kaum, di sanalah satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat, serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Jalur transportasi seperti inilah yang akan kita lalui menuju pondok pesantren Madinatul Ilmi. Perjalanan menuju pondok pesantren ini memang sangat memprihatinkan. Tetapi bila dibandingkan dengan ilmu yang akan didapat oleh para santri yang kelak akan menjadi penegak amar ma'ruf nahi mungkar, tentu akan bukanlah halangan yang sangat berarti. Generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan keberadaan bangsa ini, sehingga diharapkan generasi muda saat ini akan datang memiliki akhlak dan pengetahuan yang mumpuni, yang nantinya akan ikut serta dalam membangun dan membesarkan negara ini. Dengan akhlak yang baik dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, karena terdorong untuk menciptakan generasi yang mumpuni, Ustadz Gusti Santoso dan istri mendirikan pondok pesantren Madinatul Ilmi dengan kesungguhan dan niat di dalam hati yang tulus untuk membentuk generasi muda yang melek agama dan ilmu pengetahuan umum. Maka berdirilah pondok pesantren yang dapat menampung banyak santri seperti sekarang ini. Awal dari niatan kita memang untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelamatkan generasi muda kita, sehingga harapan kita benar-benar nanti akan tampil para generasi-generasi yang memiliki iman dan takwa, serta mereka memiliki ilmu pengetahuan. Tanggal 25 Juni 2020 kita mulai peletakan batu pertama. Kemudian dengan izin Allah, kemudian kita sambil menghimpun dana, maka mulai kita membangun masjid. Karena masjid inilah yang kita bangun awal dengan masjid ukuran yang disepakati saat itu 30 kali 30. Kondisi pembangunan di masjid agak tersendat. Kemudian kita beralih ke kawasan yang kita tepati saat ini. Kita mulai pembangunan saung, ada donatur kita yang menyumbang untuk semen, pasir dan segala macamnya, termasuk ada yang menyumbang kayu. Masuk kita bangun saung, tempat belajar, kemarin awal juga tempat sholat bahkan di sana juga.
kemudian kita membangun asrama serta musola. Alhamdulillah di bulan Mei, mulai Januari sebenarnya, kita mulai Januari 2021 itu kita memberanikan untuk membuka pendaftaran. Walaupun dengan fasilitas sini mungkin musola ini belum ada. Dan alhamdulillah masyarakat mulai ada yang tertarik untuk mendaftar ke sini. Dan sambil berjalan kita membangun 3 gedung asrama dengan 6 kamar. Seperti inilah aktivitas para santri setiap hari yang syarat akan kegiatan religi. Sebelum melaksanakan kegiatan di kelas, para santri melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha ditunaikan, maka kegiatan santri dilanjutkan dengan belajar kelas hadis. Disinilah para santri diberikan dasar ilmu agama agar memiliki landasan hukum yang telah ditentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar santri mengetahui cara-cara beribadah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Para santri di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi juga mempelajari ilmu fikih. Kurikulum yang kami terapkan di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi ini, di samping kita mengadopsi dari kurikulum Kementerian Agama, juga kita memadukannya dengan kurikulum pendidikan nasional atau pendidikan dan kebudayaan. Alhamdulillah setelah mereka diboardingkan atau diasramakan, kita tidak hanya kita ajari ya dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia, tetapi kita didik mereka itu dengan adab-adab yang betul menurut sunnah gitu ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk tenaga pengajar, kita masih memberdayakan teman-teman kita yang memang satu profesi gitu ya. Jadi memang kegiatan di luarnya memang guru gitu ya. Karena memang kemampuan kita dalam mengkondisikan keuangan masih belum mampu gitu ya. Jadi teman-teman yang memang sukarela yang ingin mengajar di pesantren, kita kondisikan jamnya, jam mengajarnya hari apa mereka bisa, jadi mereka bantu ke sini. Namun di samping itu juga ada beberapa pengajar yang memang kita datangkan dari Bandung yang memang hafiz Quran gitu ya, untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka hafalannya pas gitu ya, sesuai dengan makhrajnya dan sesuai dengan hafalan. Di sela kegiatan belajar dan untuk menghilangkan kejenuhan, para santri dapat mengisi luang mereka dengan belajar bercocok tanam hidroponik dengan diharapkan para santri nantinya mampu mandiri.
dalam keadaan waktu hujan kita masih bisa bercocok tanam dengan hidroponik tanpa mengenal waktu maupun musim gitu ya. Yang kedua, di sini juga kita mengajari santri-santri kita untuk lebih mandiri. Mulai dari kegiatan pagi mereka sudah menghidupkan aliran hidroponik ini. Di samping itu mereka melihat tentang perkembangan tumbuhan tersebut, baik mengenai hamanya ya, dan harapan kami ke depan ya kepada santri-santri kami ini ya, apabila ini bisa ditanamkan dalam hati sejak dini gitu ya, maka ini menjadi modal dasar kita untuk bisa mengembangkan potensi diri kita ketika setelah tamat dari sini nanti. Di samping itu juga kita juga mengedukasi agar masyarakat keinginannya bertambah untuk mengkonsumsi tanaman-tanaman yang memang organik ya. Ini tanamannya ini tidak menggunakan pestisida ya. Jadi sangat organik karena cuman kita masukkan unsur-unsur hara yang ada di dalam air saja. Jadi tanaman-tanaman ini sangat bagus sekali untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Selanjutnya kami mengajak kepada masyarakat sekitar ya, karena ini bantuan dari Yayasan Baitul. Kita gunakan semaksimal mungkin. Mungkin nanti dalam bentuk pembenihan bisa dibenihkan di pesantren ini bagi masyarakat sekitar pesantren yang ingin membudidayakan tanaman-tanaman seperti cabai, tomat, terong, bisa diambil atau kita budidayakan bersama untuk pembibitannya di greenhouse ini. Mungkin bisa membantu. Dan yang kedua, kita juga belajar bersama bahwa dengan hidroponik ini, walaupun baru beberapa bulan yang kami dapatkan dari tim HI juga, ini sangat menginspirasi bahwa dengan lahan yang sempit kita bisa memperoleh tanaman secara maksimal dan tumbuhnya pun secara maksimal. Dengan lahan yang sempit mendapatkan hasil yang banyak. Meraih ilmu dunia dan akhirat adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dikarenakan untuk mempelajari ilmu diperlukan kesungguhan hati, sehingga diharapkan nanti akan memberi dampak yang baik bagi kemaslahatan umat. Jadi besar harapan kita bahwa daerah ini nanti akan menjadi kampung atau tempat yang akan menghasilkan orang-orang yang berilmu. Madinatul ilmu. Ya, kota ya, sebenarnya kota ilmu.
kampung ilmu. Saat ini anak-anak kita mulai menghafal, karena sebelumnya memang kami targetkan bahwa anak-anak belum menghafal sebelum mereka menguasai tahsin atau cara membaca Al-Quran dengan baik. Karena kita inginkan mereka tartil dalam baca Al-Quran. Karena juga sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, itu kewajiban. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah fardu ain. Setiap pribadi muslim harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Program ekstrakurikulernya di samping ini juga ada tapak suci ya, ada tapak suci, ada muhadoroh, dan masih banyak yang akan kita rintis. Karena ada disuruh sama ibu dan bapak, karena juga ada keinginan sendiri untuk menghafal Al-Quran dan ingin jadi hafizah Quran 30 juz secara mutkin dan tartil. Ilmu yang saya dapat di pesantren ini banyak ya, ada adab dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu Al-Quran yang sudah saya dapatkan di sini ada tajwid dan didirikan oleh Umi Titi untuk membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Harapan saya menjadi hafizah 30 juz secara mutkin dan tartil dan dapat membahagiakan kedua orang tua. Saya bersekolah di sini karena ingin mendalami Quran dan ingin membagikan orang tua. Selama di sini yang saya dapatkan ilmu tajwid dan ilmu Quran yang tartil. Harapan saya ingin membahagiakan orang tua dan ingin menjadi hafiz Quran sejati dan pengamal Quran sejati. Semoga pondok ini semakin besar dan sukses selalu.
penerapan ilmu yang dipelajari adalah salah satu kita dalam mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri. Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu, dan untuk itu kita harus mempelajari dan mengamalkannya. Demikian pemirsa Jejak Islami TVRI Bengkulu kali ini. Semoga tadi apa yang telah kita lihat, para santri, para penghafal Al-Quran tentunya dapat menambah ilmu dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.